petugas sujud penggalian, Bapak Ibu, dan yang kami hormati Ketua Pantap beserta anggotanya. Juga kita tidak lupa kepada Bapak Ibu, adik-adik remaja, peserta sujud penggalian. Tadi sudah banyak Bapak Ibu mendengarkan laporan termasuk kesan dan pesan dari para petugas sujud penggalian. Di sini yang perlu kami utarakan yang pertama, setelah Bapak Ibu menjalani sujud penggalian selama 6 hari 6 malam, saya menggarisbawahi apa yang diuraikan oleh Barbie. Pada waktu pembukaan dulu, Bapak Ibu datang masih dalam keadaan lesu. Apa itu? Kelihatannya kurang fresh. Tetapi sekarang ini setelah 6 hari 6 malam, kami pandang Bapak Ibu sekarang sudah sinarnya mencorot, berkilau. Setelah digembleng 6 hari 6 malam di kawah Condro Timoko. Sekarang dientas, lalu disiram oleh sumur Jolotundo. Sehingga tampak sekali Bapak Ibu seperti diliputi oleh cahaya. Mudah-mudahan benar ini apa yang kami katakan. Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu dari daerah-daerah ke pusat ini melakukan sujud penggalian, kami harap apa yang diterima di sini bisa disampaikan di daerah-daerah. Tetapi kami pesan, jangan seperti apa yang diutarakan Bu Harti. Kalau sudah dari sini, seakan-akan dengan warga-warga yang di daerah dianggapnya sepele. Mestinya malah tidak demikian, kebalikannya. Jadi setelah pulang dari sini, Bapak Ibu sekalian mendarmakan apa yang didapat dari sini untuk warga-warga kita yang ada di daerah. Jadi apa yang telah didapat di sini diperkuat lagi. Bapak Ibu melaksanakan dharmanya di daerah. Di samping itu, karena Bapak Ibu sebagian besar adalah tuntunan, sekalipun warga atau warga remaja, kami berpesan agar menjaga kemurnian ajaran. Jadi ajaran yang sudah murni ini kita jaga. Jangan sampai ada pola yang macam-macam. Karena sering terjadi apabila sudah dari pusat lalu ke daerah merasa dirinya lebih daripada yang lain. Tidak menularkan apa yang telah dicapai di pusat, tapi justru merasa lebih daripada yang lain. Ini yang tidak kami harapkan. Dan untuk apa berbuat demikian? Karena kami tahu itu ada dari beberapa para warga maupun tuntunan yang bertindak demikian. Seyoganya ini dihindari. Kita biasa-biasa saja. Jadi warga Sabta Dharma ini menjadi begawan abioso. Jadi kita diharapkan biasa-biasa saja. Ibarat bendera, itu kalau berkibar karena kena angin, bukan karena tiangnya digoyang.
perjalanan kita, budi pekerti kita tidak usah merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat. Itu semuanya akan dinilai oleh orang-orang lain di sekitar kita. Kalau kita bisa melaksanakan itu, maka karmakanlah hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi kita diwajibkan untuk menjaga kemurnian. Jangan sampai ajaran itu ditambahi macam-macam. Seperti biasanya sudah asmatika itu wahyu dari Yang Maha Kuasa pada waktu sujud. Ada yang nambahi jadi asma 5. Karena kalau asma 3 katanya itu tingkatnya masih nasional. Tapi kalau asma 5 tingkatnya internasional. Seperti olahraga itu loh. Kalau bundarannya 3 itu nasional. Tapi kalau lingkarannya 5 internasional. Di Sabto Dharma tidak perlu begitu. Seperti kita kembali tadi, biasa-biasa saja. Bapak Ibu, untuk selanjutnya, pada waktu pelaksanaan sujud penggalian ini, para warga lebih lengkap daripada waktu rapat kerja. Pada saat rapat kerja dulu, sebagian besar dari para warga ini belum datang. Oleh karena itu, apa yang pernah kami uraikan di rapat kerja akan kami juga beritahukan kepada Bapak Ibu yang pada waktu itu belum hadir. Antara lain, program daripada tuntunan agung sesuai dengan sabda Panuntun Agung Sri Gutomo, bahwa beliau pernah menyabdakan akan membangun sekolah Saptarengga dan akan membangun rumah sakit. Tetapi oleh beliau diprioritaskan membangun sekolah Saptarengga. Karena ini akan berdampak lebih baik daripada rumah sakit. Kita mendidik anak-anak kita mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kita mulai saja sebagai program kami yang utama. Jadi mulai dari PAUD atau dari TK dulu. Mudah-mudahan berkat doa restu Bapak Ibu sekalian para warga Sabta Dharma, kita dapat melaksanakan sabda Panuntun Agung Sri Gutomo ini. Mudah-mudahan saja dengan waktu yang tidak lama, karena dukungan Bapak Ibu sekalian, kita dapat melaksanakannya. Yang kedua adalah mengenai Sanggar Pare. Sanggar Pare yang sampai sekarang belum terbangun. Bapak Ibu tahu semuanya, dan saya kira tidak akan iri bahwa sekarang ini masih kita, Yayasan Tradisi Dharma masih menyelesaikan yang ada di pusat ini. Sekarang sudah lumayan, sudah tampak Bapak Ibu sekalian sudah bisa menempati dan merasakan. Setelah ini sudah barang tentu nanti kita akan berangkat untuk melaksanakan persiapan pembangunan yang ada di Sanggar Pare. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu, Sanggar Pare adalah sanggar pertama, istilah Bapak Ibu Jawa Timur
Sanggar Purwo. Purwo itu wiwitan. Yang pertama di Sanggar Bari. Di mana sanggar itu tempat penerimaan wahyu-wahyu ajaran Sabta Dharma. Yang oleh Yang Maha Kuasa akhirnya Bapak Panuntun Agung Sri Kutomo hijrah ya? Pindah ke Jogja untuk mendirikan Sanggar Candi Sabtarengga ini sebagai pusat pendadaran ajaran Sabta Dharma. Jadi pusatnya di sini, tapi awalnya dari Pari. Jadi kedua-duanya ini oleh warga Sabta Dharma, siapapun mereka, dua tempat ini kita anggap yang penting sekali sesuai dengan sejarahnya. Oleh karena itu kita harus berusaha di sana maupun di sini kita akan seimbangkan. Mudah-mudahan apa yang kita aturkan ini Tuhan ngijabainya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu saya lupa. Saya tadi buat catatan masalah kerukunan para warga, kembali kerukunan. Karena sampai sekarang masih kita lihat ada blok-blok. Kalau bloknya A, ini ada juga blok B, mungkin ada yang lagi blok C. Blok A ini segala sesuatu apa yang dikerjakan oleh blok B itu selalu dinilai negatif. Demikian pula blok B ini menilai apa yang dikerjakan oleh blok A itu juga negatif. Apa saja. Padahal ini satu kabupaten atau satu provinsi atau satu kecamatan yang terkecil. Satu dengan yang lain tidak menyadari bahwa kita itu warga Sabta Dharma yang dididik oleh Sabta Dharma supaya menjadi manusia-manusia yang berbudi luhur. Kok pikirannya masih lemah seperti itu? Kita dididik oleh Sabta Dharma ini menjadi satria-satria utama. Jadi mestinya kita harus bisa menerima apa saja yang kita lihat, sekalipun mereka itu tidak pas dengan diri kita. Ini yang kami masih prihatin sekali. Oleh karena itu, apabila ini terus terjadi, akhirnya akan pas tuntunannya sudah tidak ada karena sudah menghadap Yang Maha Kuasa, akan mendirikan tuntunan saja jadi ramai. Kita mestinya harus kembali, harus sudut dulu bersama-sama untuk menentukan tuntunan. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini untuk mendatang tidak terjadi. Apalagi biasanya kalau sudah tidak senang. Kalau sudah tidak senang itu segala tingkah laku mereka itu selalu dinilainya negatif. Hal yang demikian mudah-mudahan ini dikurangi. Monggo kita itu dididik jadi manusia yang berbudi luhur, harus berbuat baik kepada siapapun. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk
berdharma. Semasa hidup kita ini diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, kita gunakan kesempatan ini untuk berdharma. Berdharma itu bermacam-macam. Ngomong yang baik itu juga berdharma. Tingkah laku yang baik itu juga berdharma. Terutama berdharma kepada para warga Sabta Dharma yang masih membutuhkan didikan. Musuh masih ingin dituntuni, ingin diberi hal-hal yang baik-baik dan positif demi mereka di dalam melaksanakan tugasnya. Ibu bapak yang kami hormati, tadi ada titipan dari Yasrat. Masalah apa itu pembagian yayasan, keuangan yayasan. Kami harap masing-masing yayasan ini diadministrasikan dengan baik. Supaya apa yang pernah dilontarkan oleh Ibu Sri ini dijalankan. Masalah jimpitan, karena ini manfaatnya sebetulnya besar sekali. Jimpitan kalau Bu Sri dulu, kalau ibu-ibu mau menanak nasi, dijimpit sebagian. Lalu sisanya ini dinanak. Sekalipun dikurangi sebagian ini, lalu disabda asmatika mengucapkan wareg dimakan orang serumah atau kenyang dimakan orang sekeluarga. Jimpitan ini juga bisa berupa lain. Tidak hanya beras saja, mungkin juga uang. Tiap keluarga yang warga satu rumah itu warganya 5, tiap orang 1.000 rupiah tiap hari saja dikumpulkan. Jadi kalau 5 orang menjadi 5.000. Ini dikumpulkan ini 5.000 satu hari. 1 bulan sudah 150.000. 1 tahun sudah berapa? Ini harap dibukukan dengan baik. Dan sesuai dengan rapat kerja itu, bahwa ini dibagi 3. Karena yayasan yang ada itu Yayasan Srati Dharma Pusat, Yayasan Srati Dharma Cabang Utama, dan Yayasan Srati Dharma. Yang pusat diberikan dari itu 5% saja, seluruh warga memberikan. Terus ke provinsi 10% saja, yang 85% untuk daerah. Senyambang ini berkumpul, kira-kira Bapak Ibu sependapat atau tidak ini? Kok yang sependapat hanya sedikit? Oke. Gimana? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu ini betul-betul bisa dilaksanakan. Dan kami ingin tahu nanti realisasinya. Ini bukan untuk pusat saja, tapi juga untuk warga Sabta Dharma. Lalu untuk selanjutnya ini, biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang belum mengerti pada Sabta Dharma ini yang di daerah-daerah, itu ada yang sinis terhadap kita, ada yang benci terhadap kita. Apalagi kita sujudnya kok
menghadap ke timur. Dianggap timur sana tidak ada Gusti Allah. Padahal yang Maha Kuasa itu di mana-mana ada. Jadi bagi yang tidak ngerti, ini menyindir apa yang diutarakan pada waktu pengarahan Pak Wardan. Membaca buku saja, menghafal buku. Kalau kita kan melaksanakan menghadap ke timur, karena Tuhan di timur juga ada Tuhan, di barat juga ada Tuhan, di utara juga ada, di selatan juga ada. Yang ada siapa itu? Sinar-sinar yang Maha Kuasa itu di mana-mana ada. Jadi kalau kita menghadap kemana-mana pun ada. Hanya karena Sabda Dharma ini diturunkan wahyunya lewat Bopo Panuntun Agung Sri Kutomo pada waktu itu menghadap ke timur. Jadi kita anut, kita menghadap ke timur. Sesuai dengan wahyu yang pertama kali diterima oleh Panuntun Agung Sri Kutomo. Kalau kita sudah belajar masalah rohani, ya, kita kan sudah mengalami rohani, bisa mendalami masalah rohani. Mungkin kalau yang lain itu gambaran saya juga tidak mengerti, belum sampai ke rohani. Warga Sabda Dharma ini belajar rohani juga jasmani. Rohani kita dipelihara, mengolah rohani dengan lewat sujud. Panggulo wentaing jasmani, panggulo wentah budi pekerti, itu ditujukan kepada keluhuran dan keutamaan. Luhur dan utama. Jadi warga Sabda Dharma ini di mana-mana itu kita belajar luhur dan utama. Oleh karena itu sesuai dengan sabda Panuntun Agung Sabda Dharma bahwa warga Sabda Dharma ini akan menjadi oboring jagat, cagaing umat. Kita menjadi obor karena kita berbijak dalam hidup rohani dan jasmani. Kalau kita mensitir apa itu tujuan kegayuhan warga Sabda Dharma yang poin ketiga, kita menghendaki para warga ini dapat mengatur hidupnya. Karena hidup kita itu terdiri dari rohani dan jasmani. Kedua-duanya perlu pemeliharaan. Rohaninya juga perlu dipelihara, jasmaninya juga perlu dipelihara. Rohaninya perlu makan, minum, mandi, dan lain sebagainya. Kalau disingkat saja, perlu sandang, pangan, papan. Rohaninya perlu ketentraman dan kebahagiaan. Untuk mencukupi kebutuhan jasmani, kita perlu bekerja biar dapat untuk makan, biar dapat untuk mencari papan dan mencari sandang. Itu perlu bekerja. Sedang untuk rohani agar kita dapat hidup tentram dan bahagia, kita punya rasa. Rasanya kita olah lewat sujud, memutarkan getaran air yang ada di pribadi kita. Sehingga kita dapat
menenteramkan dan membahagiakan hidup kita ini. Ini yang orang lain jarang yang melakukannya. Kita sujud, ini sujudnya Sabta Dharma ini lain dengan sujud yang lain. Kita itu masih untung Bapak Ibu. Karena rohani kita masih jadi satu dengan jasmani kita. Kalau rohani kita meninggalkan jasmani, kita itu pada waktu itu kita membuka mata itu. Nutup mata saja tidak bisa setelah ditinggal oleh rohani. Akhirnya ditutup oleh orang lain. Mulut kita terbuka. Kalau rohaninya sudah meninggalkan kita, tidak bisa nutup mulut. Ditutup oleh orang. Tidak bisa mandi. Lalu dimandikan oleh orang lain. Tidak bisa jalan. Lalu dipikul. Kalau jasmani sudah ditinggal rohani ini. Jasmani itu seperti onggokan sampah yang harus segera dipindahkan, ditanam, atau dikremasi karena akan mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, monggo, kita itu senyampang masih ada kesempatan. Kita gunakan sisa hidup kita itu untuk berdharma, mendidik para warga Sabta Dharma untuk mendharmakan hidupnya. Sedang tadi kami bilang dharma itu bermacam-macam, bisa perkataan, bisa uang, bisa tenaga, banyak. Monggo itu sudah syukur kalau Bapak Ibu bisa menyarankan ajaran ini, ajaran yang baik ini kepada siapa saja. Monggo kita ramai-ramai untuk agar semua orang itu tahu sebetulnya bagaimana Sabta Dharma itu. Mulai dari sujudnya sampai kapan kelak akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Inilah Bapak Ibu yang mungkin dapat kami sampaikan kepada kesempatan yang baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan karena tadi kami diserai oleh Ketua Pantap untuk menutup acara ini, monggo kita tutup dengan ning bersama. Ning kita mulai. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, kami warga Sabta Dharma yang berada di Sanggar Agung Candi Saptarengga ini meluhurkan asma Allah serta pasrah dan bersujud ke hadapan Yang Maha Kuasa. Mohon ampun dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan.
yang akhirnya bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Dengan mengucap Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Sujud penggalian para tuntunan dan para pengurus persada tingkat nasional mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Semoga setelah selesainya acara ini, Bapak Ibu akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberikan pancaran sinarnya. Bapak Ibu bisa ketemu dengan keluarga dengan rasa yang bahagia, kalis dari segala derita. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Ning selesai.